Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ja'al hadzal majlis sababan li ghufrani dzunubina wa li sadri ayubina li tarqiyati darajatina indaka wa taqwiyati imanina wa taqwana wa ja'al ya Allah sababun najatina min fitnatil mahya wal mamat wa ja'al ya Allah sababun najatina min adzabin nar wa ja'al ya Allah sababun dukhulina jannataka ma'al abrar ya Allah ya aziz ya ghaffar ya Allah ya karim ya bar rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, para perindu kemuliaan, para pengurus masjid, dan juga kepada para jamaah masjid. Pertama, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat, yaitu bisa bersama-sama sholat maghrib di Masjid Al-Ikhlas. Dan setelah sholat kita melanjutkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca aurat al-waridah, wirid-wirid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan zikir yang lebih luas lagi, yaitu berzikir dengan mengingat perintah-perintah Allah dan mengingat larangan-larangan Allah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai akhir kelak. Dan semoga kita semua termasuk mengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para orang tua kami dan para ibu yang dimuliakan Allah, sebelum bersama-sama kita melanjutkan yang dulu pernah saya sampaikan di sini, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Bersama-sama kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, dan juga untuk orang tua kita semua yang telah mendahului kita, untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah mendahului kita, dan juga untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara kita diberikan kelancaran, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga yang punya hajat-hajatnya dikabulkan, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang susah diberikan kebahagiaan, dan yang ada hajat-hajatnya dikabulkan, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pernah saya sampaikan terkait penulis kitab Riyadhus Shalihin. Dulu kami sampaikan bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini yang dibaca di pondok-pondok pesantren, di
masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim. Termasuk beberapa tahun yang lalu juga dibaca di Masjid Al-Bahjah bersama guru mulia kita Buya Yahya, dan juga di banyak pesantren sampai sekarang. Dan kami juga mendapati banyak pesantren dibacakan kitab ini, termasuk waktu saya mondok juga baca kitab Riyadhus Shalihin. Mengapa kitab ini begitu luar biasa, bermanfaat sampai sekarang? Imam Nawawi telah wafat sejak tahun 676. Artinya sudah lebih dari 800 tahun atau hampir 800 tahun beliau wafat. Kalau kita bayangkan 800 tahun itu lama sekali, Pak, ya. Kalau kita ingat orang yang sudah wafat 50 tahun yang lalu, sudah lama kelihatannya, sudah wafat sudah lama. Kalau kita dengar tetangga kita meninggal dunia mungkin 5 tahun yang lalu, sudah lama sudah. Ini 800 tahun yang lalu beliau wafat, ilmunya masih bermanfaat, masih dibaca oleh para ulama dan disampaikan kepada murid-muridnya, sehingga muridnya mendapatkan manfaat cahaya ilmu dari Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Dan disepakati oleh semua golongan kitab ini. Kalau kita lihat, golongan apapun membaca kitab ini, organisasi apapun membaca kitab ini, dan tidak ada satupun yang meragukan kitab Riyadhus Shalihin dari golongan apapun. Bahkan golongan yang berseberangan dengan Imam Nawawi pun membaca kitabnya, walaupun sebagian mereka ada yang menghapus tulisan-tulisan beliau yang berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan golongan mereka. Ada. Dan itu adalah pengkhianatan ilmiah. Kalau dalam bahasa Ustadz Dimyati ini sebagai dosen itu, seharusnya amanah ilmiah itu adalah kalau kita menukil ya sesuai dengan yang dinukil, atau kalau kita mengutip bahasa Ustadz ini Dimyati, mengutip atau sitasi dari karya orang lain harusnya apa adanya. Nah, ternyata beliau itu disegani oleh orang yang sepakat dan tidak sepakat dengan beliau, dan kitabnya dibaca di mana-mana. Golongan apapun baca kitab ini. Nah, rahasianya apa? Ternyata banyak sekali rahasianya. Dulu pernah saya sampaikan di sini, beliau itu dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari kecil. Bahkan masih umur belum 10 tahun. Itu beliau masih kecil ketika malam-malam bangun dan membangunkan ayahnya, ibunya, semuanya dibangunkan. Kata Imam Nawawi masih kecil, saya melihat cahaya terang benderang, katanya. Cahaya apa gitu. Akhirnya kata orang tuanya, saya nggak pada lihat gitu. Terus ibunya juga nggak lihat, adik-adiknya nggak ada yang lihat. Yang lihat cuman Imam Nawawi kecil, masih 10 tahun. Terus kata ayahnya, akhirnya saya tahu kalau malam itu adalah Lailatul Qadar, pada malam bulan Ramadan itu. Jadi Imam Nawawi dari kecil sudah nampak bahwa beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena masih umur ya 8 tahun sampai 10 tahun itu kan masih senang main-main sama temennya ya. Tapi beliau berbeda. Dari umur 10 tahun itu sudah gemar membaca Al-Qur'an. Gemar membaca Al-Qur'an. Kalau anak-anak kita umur 10 tahun di TPQ, kalau habis maghrib baru ke masjid, musola gitu ya, pada baca Al-Qur'an. Alhamdulillah, itu generasi yang bagus. Tapi banyak juga anak-anak kita setelah maghrib di tempat ngajinya main-main sama temennya gitu kan ya, bercanda ke sana kemari gitu kan. Ini Imam Nawawi berbeda. Dari umur 10 tahun beliau bermain sama teman-temannya itu jarang, bahkan dipaksa-paksa sama temannya, ayo main, sampai Imam Nawawi nangis. Ternyata apa, Imam Nawawi lebih senang membaca Al-Qur'an. Sampai guru ngajinya itu ngomong kepada orang tuanya, anak ini anak hebat, ini calon ulama besar. Saya melihat ini calon ulama besar, dipondokkan saja, suruh mondok sama kiainya yang guru ngajinya itu.
Karena guru ngajinya melihat bahwa anaknya ini beda dengan yang lain. Yang lain ribut, yang lain apa, dia nggak ribut, tenang, diam. Kemudian yang lain bercanda-bercanda, main-main, dia baca Quran, murojaah. Padahal masih kecil usianya. Maka ini gurunya ngomong sama orang tuanya, ini dipondokkan saja, suruh mondok. Akhirnya orang tuanya tanya, apakah sampean ini orang ahli nujum? Ahli nujum itu kalau bahasa sekarangnya itu paranormal. Kata kiainya, bukan, saya bukan ahli nujum, tapi saya melihat anak ini gemar membaca Al-Quran dari kecil, tidak suka bermain-main sama temannya, bahkan dipaksa-paksa sampai nangis. Saya lihat dipaksa-paksa temannya nangis, akhirnya dia datang baca Quran, diam. Nah, orang tuanya akhirnya nurut. Kata orang tuanya, saya biayanya sedikit, nggak banyak uang, karena orang tuanya punya toko kecil, yang toko kecil tersebut juga kadang yang jaga Imam Nawawi. Yang jaga Imam Nawawi. Dikisahkan bahwa toko kecil itu dijaga oleh Imam Nawawi, Imam Nawawinya baca Quran terus. Kalau nggak ada orang beli, ini yang usahanya toko ini bagus nih. Niru Imam Nawawi ketika nggak ada yang beli baca Quran. Baca Quran apa nonton TV ini? Nonton TV gitu ya. Kalau Imam Nawawi jaga toko sambil baca Al-Quran, sambil nunggu orang beli, Al-Qurannya dikasih batasan, taruh dulu, ada orang beli. Setelah orang beli baca Quran lagi. Ya khatam berkali-kali ya kalau seperti itu ya. Insya Allah kalau jaga toko seperti itu, Masya Allah. Kemudian Imam Nawawi berada di pesantren itu karena uang kirimannya dikit, tidak banyak. Imam Nawawi hidupnya sederhana sekali. Dikisahkan Imam Nawawi itu makannya sehari sekali. Jadi puasa, nanti bukannya air putih, makannya malam, sekalian sahur. Ini Imam Nawawi. Tapi kehidupan beliau isinya apa? Nulis buku, mengajar, nulis buku, mengajar, gitu. Sejak ada di pesantren. Sampai Imam Subuki, itu Imam Subuki ketika beliau datang ke Damaskus untuk bertemu dengan Imam Nawawi, ternyata Imam Nawawi sudah wafat. Ketinggalan, beliau sampai sana sudah nggak ketemu sama Imam Nawawi. Ketika sampai di situ, beliau bertanya, di mana Imam Nawawi dulu, tempat duduknya di mana? Dulu Imam Nawawi itu duduk kalau ngajar di mana? Akhirnya beliau setelah dikasih tahu tempatnya di situ, misalkan Imam Nawawi kalau ngajar di situ. Kalau orang dulu kan ngajar nggak pakai kursi begini ya, ngajarnya di bawah pakai meja kecil itu. Itu Imam Subuki meletakkan wajahnya, mengusap-usapkan wajahnya di tempat duduknya Imam Nawawi. Di tempat duduknya Imam Nawawi. Kata beliau, sungguh sangat mulia jika saya bisa ketemu Imam Nawawi, tapi saya tidak bisa ketemu. Setidaknya saya bisa mengusapkan wajahku di tempat yang pernah diinjak oleh telapak kakinya Imam Nawawi. Ini kata siapa? Imam Subuki. Saking mulianya Imam Nawawi. Bahkan dikisahkan Imam Nawawi ini termasuk orang yang sangat sederhana sekali dan jujur, sampai suatu ketika Imam Nawawi itu sedang nulis buku, lilinnya habis, nggak ada minyak karena uangnya habis. Akhirnya Imam Nawawi itu tidak tahu pensilnya ini, penanya bercahaya, akhirnya terang, bisa nulis, tetap bisa nulis Imam Nawawi. Karena beliau adalah seorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau termasuk orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Imam Nawawi setelah tidak dinafkahi oleh orang tua, maka beliau sehari kerja untuk makan, untuk mencari ilmu dan untuk mengajar. Seperti itu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi usia 45 tahun beliau wafat. Tidak sampai umur 50 tahun. Umurnya 45 tahun. Tapi karya-karyanya, buku-bukunya luar biasa, sangat banyak. Dan buku-buku beliau semuanya sampai sekarang manfaat.
dan dibaca orang sampai sekarang, dicetak berkali-kali. Ini kalau percetakan harus bayar royalti ke Imam Nawawi berapa triliun karena sudah beratus-ratus tahun mereka mencetak karyanya Imam Nawawi, tapi itu berupa pahala sekarang mengalir ke Imam Nawawi. Jadi para percetakan ini kalau harus bayar royalti ke penulis kitab-kitabnya Imam Nawawi, jelas itu harus bayar. Wah, luar biasa. Karena setiap hari dicetak kitabnya Imam Nawawi. Sudah mungkin jutaan eksemplar yang laku sampai sekarang. Dan sahabat pergi ke pondok manapun, pasti santrinya punya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Minimal-minimalnya punya kitab Arba'in Nawawi yang juga ditulis oleh Imam Nawawi. Baik, kepada orang tua kami, para penduduk kemuliaan, mari kita lanjutkan pengajian malam ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan baca bab pertama, yang mana bab pertama adalah babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyati, yaitu bab ikhlas. Ini namanya Masjid Al-Ikhlas ya, kita bacakan bab ikhlas. Semoga dengan nama Masjid Al-Ikhlas ini kita membaca kitab Imam Nawawi, judulnya babnya Al-Ikhlas, Kitabul Ikhlas. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang ahli ikhlas, yang insya Allah termasuk orang-orang yang hatinya bersih, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk kepada golongan orang-orang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kelak sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dalam keadaan bersih. Amin Allahumma amin. Babul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap para penulis selalu menuliskan di dalam bukunya Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya apa? Harapannya mendapatkan keberkahan dari asma Allah, dan juga mengikuti sabda Rasulullah, kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aktar wa huwa ajdam. Artinya adalah bahwa apapun pekerjaan yang bagus, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya terputus, tidak ada keberkahan. Maka insya Allah kita mulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas, bab menerangkan tentang ikhlas. Wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam segala perbuatan. Wal aqwal, dan ucapan. Wal ahwal, dan keadaan. Al barizati, yang nampak. Wal khafiyati, dan yang tidak nampak. Maksudnya apa? Dalam segala kegiatan manusia, keadaan apapun, maka perlu niat. Kita mau berbicara harus dengan niat. Seperti saya sekarang berbicara, ini kan Masya Allah, para orang tua kami diam semuanya. Saya berbicara, maka harus niat. Apa niatnya? Atau saya bergerak, saya dari rumah, starter motor, itu juga pergerakan harus dengan niat untuk pergi ke sini. Tadi ke pondok dulu, jemput istri. Kemudian, atau saya diam, duduk, itu juga harus dengan niat. Pergerakan apapun, misalkan Bapak Ibu berangkat ke pasar, berangkat ke masjid, berangkat ke musola, harus dengan niat. Kemudian Bapak Ibu ingin berbicara kepada siapapun, bab apapun, harus dengan niat. Sehingga nanti semua amal kita ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai niatnya. Mohon maaf, misalkan saya datang ke masjid ini dari rumah, jauh dari sana ya, ke gunung, sampai sini, itu misalkan niatnya karena tidak enak sama Ustadz Dimyati yang undang misalkan, maka ya pahala saya nggak enak itu. Jadi Mas Dimyati, Ustadz Dimyati ini senang karena saya datang, ya pahalanya itu saja, karena niatnya hanya itu. Berbeda kalau ketika saya datang ke sini dari rumah, niatnya adalah mengikuti hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh perjalanan, ini Bapak Ibu tadi menempuh perjalanan enggak? Menempuh perjalanan ya, dari rumah minimal ya. Saat di Jati menempuh perjalanan. Saya perjalanan dari Pondok Mutiara. Ini ibu-ibu perjalanan enggak, Bu? Rumahnya di masjid apa dari rumah? Dari rumah ya. Man salaka thoriqon, barang siapa menempuh perjalanan, yaltamisu, yang mencari, fihi, dalam perjalanan tersebut, ilmu, karena mencari ilmu, sahalallahu, maka Allah akan memudahkan lahu, baginya, thoriqon, jalan, ilal jannati, menuju surga. Amin Allahumma amin. Jadi saya menempuh jalan tadi, wah pokoknya niatnya ini saya menempuh jalan menuju surga. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala kebaikan. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Itu niat pertama. Kemudian niat yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, kalau kalian melihat taman surga, maka ikutlah duduk di situ. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga di dunia ini? Kata Rasulullah, taman surga adalah majelis zikir, majelis ilmu. Maka kita niatkan hadir ke sini untuk menghadiri taman surga. Semoga kita termasuk orang dalam hadis tersebut yang hadir dalam taman surga yang dijanjikan oleh malaikat yang keliling-keliling mencari orang yang sedang berada di majelis ilmu, majelis yang ingat kepada Allah dengan mengetahui halal dan haram. Maka setelah malaikat sampai ke Masjid Al-Ikhlas, absen. Ini absen ini. Ini siapa yang hadir? Ustadz Dimyati, Ustadz Sehu hadir di absen. Setelah di absen, malaikat tersebut sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, ya Allah, saya mendapatkan di Masjid Al-Ikhlas namanya fulanah, termasuk Ustadz Sehu, kata malaikatnya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan, saksikan wahai para malaikat, ini mereka, sampaikan kepada mereka bahwa ankumu maghfurun lakum. Sudah, kalau nanti bangkit dari tempat ini, dari tempat duduk, nanti bangun Pak ya, setelah ini ya, berdiri. Insya Allah kita berdiri dari tempat ini dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Walaupun diprotes oleh malaikat, kata malaikat, ya Allah, ada yang tidak sengaja datang ke sini, gara-gara lihat WA, undangan Ustadz Dimyati, akhirnya datang ke sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul qaumu la yasqa jalisuhum, merekalah orang-orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan pernah rugi. Siapapun yang duduk bersama orang-orang yang ahli zikir dan ahli majelis ilmu, maka tidak akan rugi. Orang itu pun diampuni dosanya. Nah, itu niat berikutnya, mendapatkan ampunan Allah karena hadir majelis ilmu. Kemudian niat yang berikutnya adalah, kalau kita hadir majelis ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan sakinah. Tahu sakinah ya? Sakinah itu adalah ketenangan. Diturunkan sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Sehingga orang yang di rumahnya nggak bisa tidur, di rumahnya wah pokoknya panas apa, sampai masjid itu tenang. Majelis ilmu tenang, mendengarkan ilmu juga tenang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini, dan itu saya dapatkan semalam saya ngaji di At-Taqwa dari rumah. Waduh, kan naik motor jauh ya, capek apa, sampai sana tenang, langsung tidur. Tapi ketenangan ini zahiran wa batinan, lahir batin. Secara lahir kita ngerasa tenang, secara batin juga ngerasa tenang, karena memang dijanjikan oleh Allah kalau hadir majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan. Dan masih banyak niatnya. Maka kalau kita datang ke sini niatnya cuma satu, nggak enak sama Pak Ustadz, biasanya ada saya kelihatan, saya nggak enak kalau nggak datang. Nah, kalau nggak datang nggak enak saja, ya dapatnya itu saja.
Maka harus ditambah niatnya. Tadi niat karena Allah, mencari ridha Allah, untuk mendapatkan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ketenangan, dan juga semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tambah lagi bersilaturahim, ketemu dengan tetangga-tetangga. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang melimpah karena barokah silaturahim. Amin Allahumma amin. Sehingga saya punya buku namanya Kitabun Niat. Judul bukunya apa? Kitabun Niat. Isinya niat semua. Semuanya ada niatnya, Pak. Sampai kita mau ke masjid, di situ ada niatnya apa? Banyak. Termasuk kita duduk ini habis maghrib dan isya. Ini habis maghrib dan isya kita duduk ya. Ini ada niatnya banyak sekali di situ. Di antaranya niat namanya ar-rabat. Ar-rabat itu menyambungkan antara sholat dengan sholat. Yaitu antara sholat maghrib dengan sholat isya. Kita sambung dengan apa? Dengan zikir. Zikirnya apa? Zikirnya adalah majelis ilmu. Itu salah satu keutamaan. Di situ banyak sekali niatnya. Sampai mau nikah tuh niatnya banyak juga. Sampai mau ke pasar ada niatnya di situ. Ke pasar juga niatnya banyak sekali. Menghadiri Maulid Nabi, misalkan kemarin kemana di sini sudah selesai ya? Sudah belum? Itu ada niatnya juga banyak. Terus pokoknya di situ kitab itu isinya niat-niat toh. Kalau mau beli silakan cari di internet banyak ya. Isinya niat-niat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa banyak pekerjaan akhirat yang ternyata bernilai dunia. Kelihatannya sholat di masjid, kelihatannya baca Al-Quran, kelihatannya apalagi yang amal akhirat, puasa. Kelihatannya amal akhirat, tapi ternyata nilainya dunia. Gara-gara niat. Datang ke masjid, ini nggak ada yang jomblo di sini ya, yang masih muda-muda. Dulu kalau orang jomblo itu datang masjid karena ada calon mertua. Ini walaupun ke masjid dapatnya dunia, nggak dapat apa akhirat. Padahal ke masjid adalah amalan akhirat. Baca Quran, kelihatannya amal akhirat, ternyata biar juara ya, dapatnya juara saja dunia. Padahal baca Quran adalah amalan akhirat. Itu banyak sekali. Nah, banyak juga amalan dunia yang ternyata nilainya akhirat. Kelihatannya dia pakai celana, pakai sepatu, pakai dasi, pergi ke kantor mau cari uang. Kelihatannya amal dunia, tapi ternyata dia pahalanya banyak sekali. Dalam kitab An-Niat itu ada niat-niat orang berangkat kerja. Jadi kerja apapun, ke sawah, ke pasar, jadi tukang bangunan, jadi apapun ada niatnya di situ. Dan nanti nilainya akhirat. Walaupun kerjaan cari uang atau yang kerjanya di mana, pokoknya yang kerjaan-kerjaan kelihatannya dunia, kita keringetan berangkat, kemudian kita pokoknya dapat upah lah sehari 150.000 ya. Apa berapa? Sehari apa 100.000? Kelihatannya amal dunia, tapi nilainya akhirat gara-gara niat. Pertama ini kalau kita berangkat niat bekerja adalah niat menjaga diri dari minta-minta. Itu memang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah bahwa kita itu haram meminta-minta. Haram, tidak boleh. Kecuali kalau kita orang yang tidak mampu bekerja. Sudah nggak mau bekerja lah, orang yang pokoknya banyak hajat yang membutuhkan dan seterusnya. Jadi minta-minta itu nggak boleh haram selagi kita bisa bekerja. Pak Ustadz minta ke anaknya sendiri boleh nggak? Ya boleh, anaknya wajib, nggak usah diminta. Kalau anak itu wajib, bukan minta itu. Jadi kalau ada orang tua kemudian punya anak bekerja, anaknya wajib ngasih orang tua, wajib. Jadi kalau ada yang istrinya melarang ngasih orang tua itu kurang ajar ya. Anaknya wajib ngasih orang tua kok dilarang sama istrinya.
Niat pertama menjaga diri dari meminta-minta. Karena di akhirat orang yang minta-minta tidak dengan hak, yang tadi haram tadi, itu nanti di akhir wajahnya nggak ada dagingnya. Maksudnya nggak ada dagingnya gimana Ustadz? Pokoknya sangat terhinakan. Nah, kita niat bekerja untuk menjaga diri dari minta. Itu juga dapat pahala. Yang masih punya istri, punya keluarga, punya anak, atau punya siapa yang masih dikasih nafkah, atau anak didik, atau anak yang ikut kita ya, anak angkat, atau anak siapapun lah. Nah, maka niatnya apa? Untuk memberi nafkah. Bahkan orang yang berangkat kerja karena memberi nafkah anak istri itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang yang semoga kita selamat semua ya, sedang bekerja, terjadi sesuatu akhirnya meninggal dunia, maka dia mati syahid karena sedang jihad. Mempertahankan apa? Mempertahankan keluarga. Itu juga pahalanya Masya Allah. Apalagi niatnya ditambah terus. Misalkan niat agar saya bisa berbuat baik, masjid butuh listrik, saya bisa bantu walaupun 2.000 rupiah, ya kan? Masjid ada acara apa bisa bantu, ada acara ini bisa ikut, masjid Jumatan jangan sampai kotaknya lewat saja, lewat terus ada. Nah, itu niatnya ditambah agar bermanfaat dan seterusnya. Masih banyak niat itu. Termasuk niat juga apa? Niat silaturahim. Jadi orang kerja itu niat silaturahim. Karena apa? Karena dengan dia bekerja ketemu dengan orang lain, orang banyak, akhirnya bisa silaturahim. Termasuk niat bekerja adalah apa? Membantu umat Rasulullah. Kalau kita misalkan dagang sayur, bantu umat Rasulullah untuk masak sayur. Misalkan kita apalagi kerjaannya di pelayanan, maka ya kita melayani umatnya Rasulullah. Apalagi kerjaan kita berkaitan dengan orang banyak, supir angkot misalkan. Ya ini membantu orang yang mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, mau berangkat apa gitu ya. Kita bantu. Maka pekerjaan kita, setiap tetes dari keringat kita itu adalah bernilai ibadah dan bernilai jihad fisabilillah. Karena apa? Kerjaan kita diisi dengan niat karena Allah. Dalilnya mana? Itu dalam kitab tersebut sampai mau tidur tuh niatnya banyak. Mau tidur pun ada niatnya banyak. Mau makan ada niatnya banyak. Minum air putih ada niatnya. Minum air zam-zam ada niatnya banyak sekali. Wah, pokoknya niatnya banyak sekali lah. Masya Allah. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat tadi menjelaskan bahwa mereka itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah dengan ikhlas. Lah ini poinnya di sini. Mukhlishina lahuddin, yaitu apa? Mereka ikhlas, benar-benar memurnikan apa yang di hatinya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat ini maka nanti akan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan niat. Bahkan ada orang perang itu ternyata orang perang meninggal dalam keadaan perang, kata Nabi dia ahli neraka. Loh, kok ahli neraka? Ini orang perang fisabilillah bersama Rasul. Ini ahli neraka. Ternyata apa? Karena dia perang untuk disebut sebagai pemberani, bukan karena Allah. Maka apa? Kata Rasul, dia sudah dapat, yaitu wah pemberani, Masya Allah gitu kan. Tapi ternyata dia tidak ikhlas karena Allah. Nah, mari kita kerjakan amalan-amalan kita, baik itu amal-amal yang bernilai ibadah murni atau amal-amal duniawi kita, amal-amal keseharian kita kerjakan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap gerak-gerik kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan pada kita semua untuk berbuat baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat walafiat, dan rizkinya lancar dan barokah, insyaallah meninggal husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi sebab silaturahim hati kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan kami mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.